Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, kita mulai dengan memusatkan hati dan pikiran kita kosongkan sejenak dari hiruk pikuk keduniaan untuk mengisi rohani kita dan mempertajam intuisi kita agar kita memenangkan di dalam pertarungan ini insyaallah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sengaja malam ini kita mengangkat topik talbis iblis atau jerat-jerat iblis terhadap kita, anak cucunya Adam. Tragedi ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat yang ada di surga untuk sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Tatkala Allah memerintah untuk sujud kepada Adam ini, disambut hangat oleh para malaikat. Sujud memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia menolak dan istikbar, takabur, berbesar diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita tidak membicarakan kenapa di surga tiba-tiba ada iblis gitu. Nanti kesempatan yang lain insyaallah. Kenapa tiba-tiba ada makhluk ini ada di surga, padahal perintah Allah adalah kepada para malaikat. Tapi penolakan iblis yang kemudian dilabeli oleh Allah wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ibrah kepada kita. Kenapa iblis menolak?
Sehingga Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka Allah tasjud idh amartuk. Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk tidak sujud kepada Adam ketika aku yang memerintahkannya? Jangan berpikir, kok Allah tanya ya, apa Allah nggak tahu? Tidak. Ini untuk supaya kita jadi pelajaran. Ma mana'aka alla tasjud idh amartuk. Apakah yang menghalangimu untuk tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan ini? Iblis kemudian menjawab, ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Saya lebih baik Allah daripada Adam itu. Jadi iblis merasa lebih baik. Padahal tidak ada yang mengatakan dia lebih baik. Allah juga tidak mengatakan lebih baik. Tidak. Dia sendiri yang merasa dirinya sendiri. Ana khairum minhu. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku lebih baik, padahal nggak ada yang melebihkan, jangan-jangan itu keturunannya iblis. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan dia, Adam itu, dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Jadi karena penciptaan Adam dibuat dari tanah dan iblis dari api, menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Di sini ikhwani fillah rahimakumullah, iblis beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah secara rububiyah, tetapi kufur kepada Allah di dalam uluhiyah. Maka dalam terminologi akidah ada tauhidur rububiyah, mentauhidkan Allah bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang ini diimani oleh setiap orang, baik itu orang kafir, yang munafik, yang fasik. Kalau ditanya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulun Allah. Mereka akan menjawab, itu Allah. Walaupun mungkin sebutannya this is God. Oh, itu pangeran. Tapi mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tidak ada satu agama pun yang berani mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah misalnya, mohon maaf, salib atau Yesus Kristus. Tidak ada. Atau Sang Hyang Widi, tidak ada. Semua mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah God, Tuhan namanya. Mereka tidak memberikan nama, tapi kalau kita jelas Allah. La yaqulun Allah. Jadi di sini mereka secara rububiyah mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat kita bertanya, ila man ta'buduna, sekarang kepada siapa Anda menyembah? Di sini mereka menjawab berbeda, menyembah kepada selain Allah. Berbeda dengan Islam,
linear gitu loh. Rububiyahnya Allah, yang kita sembah juga Allah, menghadap kepada Allah, semuanya serba Allah, lillahi ta'ala. Tapi mereka tidak. Secara rububiyah mengakui Allah, tapi secara uluhiyah, peribadatan, mereka tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada iblis. Maka sejak saat itu Allah murka kepada iblis yang menolak perintah Allah dan mengusirnya dari surga. Tidak layak orang yang membangkang itu menempati surga. Tidak layak. Tidak layak orang yang takabur itu masuk surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man fi qalbi minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan kibir, rasa takabur itu. Tidak. Karena itu keturunan iblis laknatullah. Maka sejak saat itu genderang permusuhan itu dimulai antara iblis dengan Adam dan keturunannya. Iblis dan anak cucunya, Adam dan anak cucunya. Genderang peperangan dimulai. Maka lihatlah bagaimana tekad iblis laknatullah. Kalau kita melihat di Al-A'raf 16-17, Fabima aghwaitani, qala fabima aghwaitani, ya Allah, karena engkau memarahiku, mengusir aku dari surga, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh saya akan jauhkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus ini. Siapa? Anak cucu Adam. Karena mereka, iblis dimarahi oleh Allah dan diusir dari surga, dan maka dia bertekad untuk menyeret anak cucunya Adam agar keluar dari as-sirat al-mustaqim ini. Dan itu ada sekarang. Ada orang yang sumpah serapah untuk menolak kebaikan, menolak kebenaran. Ada yang bersumpah seperti itu. Bahkan ada yang bersumpah untuk memusuhi umat Islam. Ya, kalau yang itu jelas berarti bagian dari iblis tadi itu. La ughwiyannahum ajmain. Aku akan gelincirkan mereka semuanya dari as-sirat al-mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana iblis itu menggoda kita? Ini yang menjadi persoalan. Supaya kita paham. Ibnul Qayyim al-Jauzi, penulis buku Talbis Iblis ini, membahas panjang lebar tentang gerakan permusuhan iblis terhadap Adam dan anak cucunya itu. Dan itu sudah dimulai sejak anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam sampai kita sekarang. Maka tekad iblis itu adalah thumma la'atiyannahum mim baini aidihim, kemudian aku akan gelincirkan mereka min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang akan kita kupas satu persatu. Bahwa iblis itu di dalam menggoda, menggelincirkan anak cucunya Adam, yang pertama mim baini aidihim, dari hadapan kita,
Bukan berarti dia berdiri di depan kita ngajak tonjok-tonjokan, bukan. Tapi iblis akan menggelincirkan kita dari harapan kita, masa depan kita, dan yang sedang kita kerjakan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia dilengkapi syahwat oleh Allah, dilengkapi dengan tazyin, zuyyina linasi hubbus syahwat. Itu manusia diberi syahwat. Kenapa? Supaya ada power, ada kemampuan jihad. Sebab kalau kita tidak punya syahwat, kita akan melempem, tidak menjadi kompetitor yang baik. Harus ada syahwat, dan syahwat itulah yang kemudian menjadi sasaran utama iblis ini, mim baini aidihim. Wah, kalau kita menyerah sajalah, tawakal saya tidak bisa. Karena kita punya syahwat, kita bisa berjuang, bisa menjadi kompetitor, bisa bersaing, itu karena kita punya syahwat. Bahkan untuk membela harga diri kita, kehormatan kita, kita perlu syahwat itu. Dan inilah yang pertama kali diserang oleh iblis laknatullah. Lalu kemudian syahwat kita yang diobrak-abrik. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat kemudian fenomena di hadapan kita. Orang yang tadinya baik, ahli ibadah, dikenal jujur, dikenal santun, tapi ketika tiba-tiba kemudian mendengar dan menyaksikan begini, bertolak belakang dari apa yang kita saksikan kemarin. Orang yang selama ini baik ternyata tega dan benar-benar membunuh saudaranya sendiri. Itu ada di antara kita. Menjatuhkan saudaranya sendiri, dimusuhinya. Padahal kita nggak bikin apa-apa kok. Karena dipatahkan syahwat kita, kemampuan daya juang kita dipatahkan oleh iblis itu, sehingga kemudian kita menjadi orang yang lemah dan berdiam diri, menyerah apa adanya. Mim baina aidihim. Demikian pula tentang kehendak kita, kemampuan dan keinginan untuk maju, optimisme di dalam berusaha, ini pun dihadang oleh iblis pula. Orang mau berusaha membuka warung misalnya, iblis membisikkan, jangan bikin warung di situ, sudah banyak warung nanti nggak laku. Itu iblis. Sehingga kita mau usaha buka warung nggak jadi karena apa? Iblis membisikkan, nanti nggak laku, sudah banyak warung di situ. Akan berusaha lagi, modalmu kan kecil, akan menghadapi pemodal-modal besar, nggak mungkin mampu. Kita dipatahkan, sehingga semangat yang tadinya mestinya ada power untuk berusaha itu kemudian dipatahkan oleh iblis dengan takhwif tadi. Innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya setan-setan itu adalah menakut-nakuti kekasih-kekasihnya, sahabat-sahabatnya. Fala takhafuhum, janganlah takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku, kepada Allah, kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi musuh di perang Badar, 1000 pasukan Quraisy, umat Islam cuma 300. Kemudian bagaimana ketika perang Uhud, setan iblis sibuk
memprovokasi ke sana kemari, jangan keluar, kamu akan kalah. Mereka senjatanya lengkap, mereka kuat, mereka perangnya hebat, kamu jumlahmu sedikit. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul, kepanjangan tangan iblis, berhasil menarik mundur 300 pasukan Islam dan batal ikut berperang melawan orang kafir di perang Uhud. Karena apa? Karena iblis tadi itu. Padahal Allah sudah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa jumlah yang sedikit mampu mengalahkan yang banyak, dan itu atas izin Allah. Bahkan saat itu, ketika kemudian perang Badar, tentara Islam memenangkannya, itu pun diganggu lagi oleh iblis. Dimunculkan perasaan egonya itu. Wah, kehebatan, hebat memang. Saya memang hebat luar biasa. Panah saya kena semua, pedang saya ini. Kemarin biasa-biasa, tapi sekarang ini. Jadi kemenangan umat Islam di perang Badar itu menjadi buah bibir masyarakat di pasar-pasar, di kelompok-kelompok membicarakan kehebatan pasukan Islam. Dan sebagai manusia nyaris terbuai oleh pujian-pujian itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi. Falam taqtuluhum, katanya Allah. Falam taqtuluhum, bukan kamu yang memerangi mereka sehingga kau menang, bukan. Walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah lah yang memerangi mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama, dan tidaklah ketika engkau melemparkan lembing dan anak panah itu, tatkala engkau melemparkannya, kecuali aku yang melemparkannya, sehingga lemparanmu tepat mengenai sasaran semuanya. Waliyubliyal mu'minina minhum bala'an hasana, dan itu adalah ujian baik bagi orang-orang yang beriman. Para sahabat tersadar, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ini kemudian kita tarik garis lurus ke kita, bahwa tatkala seseorang sukses, berhasil, ingat, iblis akan memberikan bisikan, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu number one. Muncul perasaan itu. Padahal tidak. Ketika kita sukses dan berhasil itu, sesungguhnya kesuksesan dan keberhasilan itu adalah semata-mata atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita berhasil, keberhasilan itu adalah atas pertolongan Allah. Berapa banyak orang yang menurut kalkulasi akal kita hebat, tapi ternyata tidak berhasil. Dan banyak orang yang di luar perhitungan kita, yang sering kita tidak menghitungnya, tapi kemudian berhasil dalam usaha. Karena semuanya itu adalah kehendak Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. La'atiyannahum min baini aidihim, dari hadapan kita, agar kita tidak bisa maju ke depan dan hilang rasa strong kita, power kita untuk menjadi kompetitor yang baik dalam hidup ini. Yang kedua, wa min khalfihim, dan iblis akan menggoda kita dari belakang kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering dan pernah mengalami, punya pengalaman yang pahit, yang getir, yang menakutkan, yang menyedihkan. Lalu itu oleh iblis jadi senjata utama. Terus diingat terus.
supaya rasa dendam itu muncul dan tidak berkesudahan. Dia dulu pernah menyakitiku, dia pernah mengecewakanku. Terus diingat-ingat itu, dan diingatkan oleh iblis. Untuk apa? Supaya ada dendam, supaya terus dendam itu muncul, memusuhi saudaranya, mengingat masa yang telah lalu. Kalau tidak begitu, kemudian muncullah keputusasaan. Muncul keputusasaan. Kalau sudah putus asa, tidak ada rasa juang kita karena dihantui oleh iblis. Wa min khalfihim tadi itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW kemudian mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammi dan hazan. Hammun itu keinginan ke depan, rasa takut terhadap yang akan datang. Dan hazan itu adalah penyesalan yang telah terjadi, duka yang berkepanjangan. Kami mohon berlindung kepadamu ya Allah, agar kami dihindarkan dari was-was terhadap masa depan dan rasa takut yang berlebihan terhadap perkara yang sudah berlalu, yang sudah lewat. Ini iblis. Jadi akan mengganggu kita dan membisikkan kita agar peristiwa-peristiwa yang telah berlalu itu menjadikan momok, lalu kita hilang daya juang kita. Bahkan kadang-kadang sampai ke tingkat yang paling prinsip, yaitu akidah dan ibadah pun tidak lepas daripada bisikan-bisikan iblis itu. Jerat-jerat itu ada. Ini mumpung ada teman kamu, khusuk-khusukkan sholat kamu, panjang-panjangkan doa kamu, supaya mereka memuji kamu dan kamu dianggap sebagai ahli ibadah yang baik. Itu iblis. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu sholata wa yutawwiluha. Seseorang berdiri mau sholat, kemudian mempercantik sholatnya, memperpanjang sholatnya. Karena apa? Lima yaro min nadhari rajulin, karena ada mata yang sedang memperhatikannya. Coba jamaahnya dimuliakan Allah. Itu iblis. Itu iblis. Urusan ibadah pun kita jadi sasaran kita. Jadi tidak pernah berhenti sampai di situ. Depan kita, di belakang kita. Yang ketiga adalah wa an aimanihim, dan dari sisi kanan kita. Saudara-saudara, masih Ibnul Hazm, beliau mengatakan bahwa kanan atau aiman adalah identik dengan kebaikan. Maka ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada orang yang besok menerima amal ibadahnya dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-hari mendahulukan dengan tangan kanan. Masuk ke tempat-tempat yang baik, ke masjid dengan kaki yang kanan. Ketika keluar dengan kaki yang kiri. Karena kanan itu identik dengan kebaikan. Tapi oleh iblis laknatullah, ini akan dibisikkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi riya, dan tidak ikhlas karena Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang kelak mendapatkan azab Allah yang pertama kali di hari kiamat, yang pernah ada Al-Qari, orang alim yang pandai membaca buku dan Al-Quran. Al-Qari,
pembaca, orang yang berilmu. Ketika yaumul hisab Allah bertanya kepada orang itu, ya ayyuhal alim madza fa'altum bi ulumikum. Wahai orang alim, apakah yang kau kerjakan dengan ilmumu itu ketika di dunia? Dia menjawab, ya Rabbi, aku telah berdakwah, aku mengajarkan, aku telah ngaji ini. Dan jawaban itu ditolak oleh Allah, kadzabta, kamu pendusta. Karena saat engkau mengajarkan ilmumu itu, memberikan ilmu itu bukan karena aku, tapi karena tujuan-tujuan tertentu. Ada maksud-maksud tersembunyi di balik itu semuanya. Begitu kan kenyataannya. Dan ini walaupun tidak pernah terlihat dengan terang-terangan, tapi begitu. Ditolak oleh Allah. Padahal ini orang yang berilmu. Yang kedua adalah orang yang merasakan azab pertama. Yang kedua adalah orang yang berharta. Orang yang berharta. Allah bertanya, wahai orang yang berharta, kamu apa yang kamu lakukan dengan hartamu dulu ketika hidup di dunia itu? Ya Allah, saya sedekah ini, membantu ini. Semua saya tunaikan. Jawaban itu ditolak, kadzabta, kamu pendusta. Karena sesungguhnya tatkala engkau memberi bantuan, menyumbang, membantu itu bukan karena aku, tapi engkau membantu dan menyumbang itu karena popularitas, supaya namamu jadi unggul, supaya dikenal orang yang dermawan, supaya begini dan begitu dan seterusnya. Itu iblis, Pak. Pandainya menggeser kita sedikit saja. Lalu yang ketiga adalah mujahid, orang yang berjuang. Orang yang berjuang itu pun ditolak pengakuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat berjuang itu dia berjuang bukan karena Allah, tapi berjuang karena mungkin harta, berjuang karena popularitas, berjuang karena pekerjaan, karena jabatan, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang mulia, yang ketiga iblis akan nyusup, menggeser kebaikan-kebaikan yang kita rencanakan, yang kita niatkan ibadah karena Allah, dimiringkan sedikit. Barangkali tidak perlu dimurtadkan. Tidak perlu dimurtadkan. Karena orang Islam kalau dimurtadkan akan marah. Tapi cukup saja digeser sedikit saja. Niatnya bukan karena Allah. Perjuangannya bukan karena Islam, tapi memperjuangkan golongan, memperjuangkan asobiyah, memperjuangkan ini dan itu, tapi bukan i'la'i kalimatillah. Saudara, bukankah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ini si fulan kemarin ikut berperang, tapi niatnya mendapatkan rampasan perang, lil maghnam. Yang ini Rasulullah ikut berperang tujuannya untuk mendapatkan mansab, mendapatkan jabatan. Dan yang ini kemarin ikut berperang dengan maksud lidzikri, untuk popularitas. Siapakah ketiga-tiga ini ya Rasulullah yang masuk dalam kategori fi sabilillah? Jamaah yang mulia, jelas berperang zaman Nabi loh ini. Berperang Pak melawan orang kafir. Tapi yang satu tujuannya mendapatkan rampasan perang, yang satu ingin memperoleh jabatan, yang ketiga ingin mendapatkan popularitas. Lalu siapa Rasulullah yang masuk dalam kelompok sabilillah? Ini kan tipis sekali, tipis dan sangat samar. Iblis pinter di dalam menggeser kita. Lalu jawab Rasulullah SAW bahwa man yuqatilu li kalimatillahi al-ulya fahuwa fi sabilillah.
Barang siapa yang berperang itu dengan tujuan li kalimatillahil ulya, dengan tujuan agar kalimat Allah itu tinggi, memperjuangkan Islam, fahuwa fi sabilillah. Mungkin kita bukan takmir, mungkin kita bukan pengurus, mungkin kita juga bukan seksi apa, kita menjadi jamaah biasa. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah. Yang menjadi persoalan bukan kita menjadi apa, bukan itu. Tapi apakah warna yang kita niatkan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu an dipecat, dihentikan oleh Umar bin Khattab tatkala perang Yarmuk sedang berkecamuk dan memenangkan peperangan ini, pasca meninggalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sedang berperang Pak, dihentikan, dikasih SK supaya jabatan panglima perang itu diberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka begitu nerima surat itu, Khalid bin langsung hormat kepada panglima perang. Katanya Abu Ubaidah bin Jarrah, kamu jangan main-main Khalid. Ini bukan main-main. Surat sudah di tangan saya, bahwa Umar menghentikan saya sebagai panglima dan mengangkat kamu sebagai penggantinya. Ini suratnya, dan sekarang saya kembali menjadi pasukan biasa. Saya tidak membayangkan, andai kata mental kita seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Jangankan persoalan itu, wong kadang-kadang pengurus di desa saja, urusan kecil saja, kita sering undat-undat. Kita sudah tak bilani begini-begini, sekarang tiba-tiba saya enggak dihormati, enggak dihargai lagi, enggak lagi. Loh, memangnya dulu niatnya apa? Kan begitu. Kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhlas karena Allah akan diberi balasan. Tetapi yang ikhlas itu digeser sedikit oleh iblis, dibelokkan, sehingga niatnya bukan karena Allah, tapi dibelokkan karena selain Allah. Itulah iblis dalam menggoda kita di dalam masalah kebaikan. Yang keempat adalah wa an syama'ilihim. Dan iblis akan menggeser kita, memberikan bisikan kita dari sebelah kiri kita, identik dengan kejelekan. Maka kan banyak kalau kita saksikan orang melakukan kemaksiatan tapi dia tidak malu. Kalau zaman kita dulu Bapak, zaman kita tuh muda-muda dulu, zaman kita dulu, orang mencuri telur di kampung saja malu. Tapi sekarang orang mencuri harta orang lain, katakanlah mencuri harta rakyat, tidak malu kok. Pakai baju oranye itu tersenyum, tidak ada rasa malu lagi. Kalau zaman dulu suami istri berjalan beriringan saja malu, pasti istrinya di depan, baru suaminya di belakang begini. Tapi sekarang tidak. Bukan istrinya pun bersama-sama, bahkan maksiat pun diviralkan dan bangga dengan kemaksiatan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kejahatan yang disulap sedemikian rupa oleh iblis sehingga orang bangga melakukan kejahatan. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa penyesalan, dan itu kemudian dianggap biasa saja. Inilah hebatnya iblis. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu terus menerus akan terus bersambung sampai hari kiamat kelak, dan kita tidak akan pernah berhenti karena iblis telah sumpah akan menggelincirkan Adam dan anak cucunya ini dari depan, belakang, kanan, kiri, untuk agar bergeser dari as-sirat al-mustaqim, jalan Islam yang lurus ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah demikian, maka yang terakhir,
Innasyaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu bagi pada musuh. Fattakhidhuhu aduwan. Jadikanlah dia sebagai musuh. Saya ulangi. Innasyaitana lakum aduun. Wahai sekali orang mukmin, setan itu adalah musuh bagimu. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan kau tahu itu musuh tapi malah berteman dengan musuh. Kan ini yang menjadi problem kita itu. Karena tipe musyikat iblis itu, kita bersahabat dengan musuh kita. Kita mendukung dengan musuh kita yang gak jelas merugikan kita, mengerusak persaudaraan kita. Kita bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah memperingatkan, jadikanlah setan sebagai musuh. Jangan hanya sekedar pengakuan, karena itu akan bunuh diri jamaah yang mulia. Kalau kita tahu api itu panas, jangan dipegang. Kalau kita tahu aliran listrik di kabel yang terbuka itu akan menyetrum, membakar kita, jangan disentuh. Begitu. Tapi kalau kita sudah tahu itu berbahaya dan justru kita berteman dengan musuh kita, berteman dengan syaitan, berteman dengan iblis, na'udzubillahi min dzalik, bahwa kita akan menjadi orang yang menyesal dan rugi dunia akhirat insyaallah. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, Allah membimbing kita sekalian ke jalan yang diridhoinya dan diberi kekuatan untuk menghadapi iblis ini, terutama ibu-ibu, bapak sekalian, ibu-ibu, karena fitnah yang paling besar itu sumbernya adalah dari wanita. Maka tolong jaga aurat yang baik, tutup yang baik, jaga kehormatan wanita, karena kalau wanitanya baik, insya Allah yang laki-laki akan baik. Demikian aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.